Ya, baik. Kuliah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam kuliah sejarah Islam Indonesia abad ke-13 sampai dengan abad ke-17. Pada hari ini pertemuan kedua tanggal 23 Februari 2022. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan mengenai kondisi Nusantara sebelum menjelang kedatangan agama Islam. Apa saja yang terjadi, faktor apa yang mendukung sehingga agama Islam bisa tiba di Nusantara. Yang pasti bahwa agama Islam dan juga agama lain seperti Hindu, Buddha, dan juga Kristen, semua agama itu berasal dari luar Nusantara. Dan sudah dapat dipastikan pula bahwa kedatangan agama-agama itu lewat laut. Sebab secara geografis Indonesia adalah negara maritim, negara yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, negara yang batas-batasnya dengan negara lain sebagian besarnya adalah lautan. Oleh karena itu, tanpa perhubungan lewat laut yang baik, maka dapat dipastikan agama-agama besar di dunia itu akan sulit untuk tiba di Nusantara. Nah, oleh karena itu, faktor geografis, pelayaran, dan pola interaksi yang terjadi antara penduduk Nusantara dengan penduduk di luar Nusantara itu akan sangat menentukan jalannya sejarah perkembangan agama-agama besar di Nusantara. Nah, pada kuliah kita ini, fokus kita adalah untuk melihat bagaimana kondisi Nusantara sebelum kedatangan Islam. Kita tahu, sebagaimana dipelajari pada pelajaran sebelumnya, bahwa sebelum Islam di Nusantara, sebelum Islam datang ke Nusantara, telah ada agama-agama yang lebih dulu. Terutama adalah agama Hindu, lalu kemudian agama Buddha, Islam, dan Kristen. Untuk Anda ketahui bahwa dua agama pertama yang saya sebutkan tadi, agama Hindu dan agama Buddha, itu berasal dari India. Ya, maka dapat dipastikan bahwa agama ini datang lewat laut, tidak lewat darat. Karena pada zamannya tidak ada hubungan antara India dengan Nusantara lewat darat. Ini dapat kita lihat pada formasi geografis di mana daratan Asia itu terlepas dari kepulauan Nusantara. Maka kita bisa mengambil hikmah bahwa jalannya atau pintu atau rute masuknya agama-agama itu adalah lewat laut. Jadi agama Hindu dan Buddha berasal dari India. Lalu kemudian kita masuk lagi pada agama Islam. Nah, kalau agama Hindu dan Buddha itu datangnya dari Asia Selatan, maka agama Islam itu datangnya dari Asia Barat. Ya, Asia Barat atau biasanya kita mengenal dengan Timur Tengah. Lebih ke sana lagi dari Asia Selatan. Nah, seperti halnya India, Timur Tengah pun juga tidak punya hubungan langsung lewat darat. Semua orang yang datang dari Timur Tengah untuk tiba di Nusantara itu harus lewat laut. Nah, tiga agama yang tadi saya sebutkan, Hindu, Buddha, dan Islam, semuanya berasal dari Asia daratan. Nah, belum lagi nanti dengan agama Kristen pun juga demikian, datangnya dari luar Nusantara.
Maka dengan begitu, sebetulnya ini menggambarkan bahwa masyarakat Nusantara itu sebetulnya sangat terbuka. Ya. Masyarakat Nusantara sangat terbuka. Dan itu dapat kita buktikan lewat penerimaan masyarakat di Nusantara terhadap agama-agama yang datang. Ya, jadi karakter masyarakat Nusantara sesungguhnya adalah masyarakat yang sangat terbuka terhadap keyakinan baru. Anda bisa membayangkan sebelum agama-agama besar itu tiba di Nusantara, masyarakat di Nusantara itu menganut kepercayaan-kepercayaan lokal yang mereka yakini dengan begitu kuat dan menjalankan semua ritual dalam rangka untuk mengamalkan keyakinan itu. Namun mereka rela meninggalkan atau mengadaptasikan sistem keyakinan itu terhadap agama yang datang. Saya pikir ini bukan persoalan yang mudah. Kita boleh mengatakan inilah salah satu bentuk revolusi mental, revolusi berpikir. Ketika agama-agama besar itu datang pada masyarakat di Nusantara. Kalau kita perandaikan sekarang, mungkin kita juga akan sulit untuk menerima keyakinan baru ketika itu baru datang. Nah, ini artinya apa? Di satu sisi masyarakat yang ada di Nusantara itu terbuka terhadap unsur-unsur baru, tetapi juga yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa agama-agama yang datang itu membawa satu sistem gagasan, keyakinan, praktek sosial, praktek kultural yang sedemikian bisa diterima oleh masyarakat Nusantara. Maka kita nanti akan melihat bagaimana agama besar itu, terutama agama Islam, tiba di Nusantara dengan caranya, dengan strategi yang dibawa oleh para pendakwahnya, sehingga agama Islam bisa diterima oleh masyarakat di Nusantara. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah menjelaskan bahwa mengacu kepada gagasan dari Thomas Arnold dalam bukunya Sejarah Dakwah Islam, disebutkan bahwa ada perbedaan prinsipil dalam hal strategi penyebaran agama Islam ke Asia Tenggara dengan agama Islam yang ke Eropa dan Afrika. Perbedaan yang dimaksud oleh Thomas Arnold adalah bahwa agama Islam yang dibawa ke Asia, ke Eropa dan Afrika itu melalui jalan politik, jalan kekuasaan, perluasan kekuasaan dari kekuatan politik Islam dari Timur Tengah. Maka bangsa Eropa dan Afrika mengenal pertama kali Islam itu dalam wajah yang wajah yang berbalut dengan kekuasaan militer. Itu ya. Sebaliknya, kata Thomas Arnold, penyebaran agama Islam ke Asia Tenggara, terutama di Nusantara, itu lewat jalan dakwah yang dibawa oleh para pedagang, para pelaut, di dalam aktivitas mereka. Jadi, apa yang kita saksikan dari proses kedatangan Islam di Nusantara, itu berbeda sekali dengan apa yang terjadi dengan penyebaran agama Islam Eropa dan Afrika. Kita tidak menemukan sejauh catatan sejarah yang kita baca bahwa para penyebar agama Islam
yang datang ke Nusantara itu melakukan penaklukan terhadap negeri-negeri Nusantara, terhadap kerajaan di Nusantara. Makanya wajah Islam yang rahmatan lil alamin itu betul-betul terasa bagi masyarakat Nusantara. Ini agak sedikit berbeda ketika penganjur, penyebar, dan bangsa Eropa yang menganut agama Kristen Katolik, dalam hal ini adalah Portugis, di Nusantara. Apa yang kita bisa saksikan? Perkenalan mereka dengan Nusantara atau Asia Tenggara lewat Selat Malaka itu diawali dengan penaklukan terhadap Malaka di tahun 1511. Dengan begitu, apa yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa agama itu ketika pertama kali tiba di Nusantara, di Asia Tenggara, pun lewat jalan kekuasaan dan militer. Nah, dengan begitu, masyarakat di Nusantara pun pertama kali mengenal atau pada masa awal pengenalan agama ini juga syarat dengan wajah kekuasaan, dengan wajah militer dan penaklukan. Seperti halnya orang Eropa dan Amerika mengenal Islam pada mulanya. Gitu. Ini adalah satu kondisi umum yang perlu kita pahami bersama untuk lebih jauh membicarakan sejarah Islam Indonesia pada abad 13 sampai dengan abad ke-17. Yang perlu dicermati adalah yang pertama soal letak geografis. Bahwa Nusantara itu berada di antara dua sistem laut yang besar, yaitu Samudra Hindia dan yang kedua adalah Laut Cina Selatan. Mengapa Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan ini menjadi fokus atau menjadi satu pertimbangan? Oleh karena sistem laut ini atau samudra yang luas inilah yang menghubungkan antara kawasan barat, ya, baik itu India, Timur Tengah dan juga Eropa, dengan kawasan timur Nusantara, Asia Tenggara dan Cina, Tiongkok pada masa itu atau Asia Timur, gitu ya. Nah, yang menarik dari letak Indonesia ini adalah bahwa ternyata terutama pada abad 1 Masehi ketika mulai dikenal jalur pelayaran atau jalan lewat laut atau jalan maritim yang sebelumnya lewat darat, jalan darat atau jalur sutra, Nusantara itu menjadi tempat yang dilewati dan disinggahi. Ya. Orang dari Cina yang ingin ke India sebagai contoh, atau sebaliknya dari India yang akan ke Cina, atau dari Arab misalnya pedagang-pedagang dari Persia, pedagang Arab yang ingin ke Cina yang pernah membuat pemukiman di Kanton sebagai contoh di abad ke masa awal Islam, itu semuanya melewati jalur laut, melintasi Selat Malaka dan sudah pasti melewati Kepulauan Nusantara. Nah, jadi posisi ini sangat menguntungkan, sangat memberikan dukungan bagi pengenalan para pedagang-pedagang itu, baik yang sudah beragama Islam maupun pada era sebelumnya yang ketika belum ada agama Islam. Jadi faktor geografis. Nah, letak geografis Nusantara di antara dua samudra, dua lautan yang luas, Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan ini, membuat Nusantara itu seringkali disinggahi, seringkali dilewati. Nah, ini juga terutama didukung oleh sistem angin, ya. Didukung oleh sistem angin yang berhembus pada masa itu. Nah, yang saya maksudkan adalah bahwa
angin yang berhembus yang membawa kapal-kapal, perahu-perahu, baik dari belahan barat Nusantara, ya, dari Samudra Hindia, maupun angin yang berhembus dari yang membawa kapal dari Asia Timur melewati Nusantara menuju ke Samudra Hindia. Kalau kita baca buku dari Melville Rawls ini disebutkan angin-angin itu berganti atau berakhir hembusannya pas berada di Semenanjung Malaya atau Malaka. Nah, ini membuat kapal-kapal niaga itu harus singgah di kawasan Selat Malaka. Baik singgah karena perubahan angin, maupun singgah untuk kepentingan reparasi kapal, perbaikan perahu, ataupun untuk mengambil bekal, atau juga untuk berniaga. Dan faktor angin ini yang membuat mereka harus berada di kawasan-kawasan pelabuhan, terutama di kawasan Selat Malaka, pada waktu tertentu yang tidak singkat. Kondisi ini membuat mereka bisa saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, baik sesama pedagang yang datang, yang singgah di kawasan Selat Malaka, maupun antara para pedagang itu dengan penduduk lokal. Ya, makanya tidak heran perkembangan agama-agama ini, ya, terutama nanti kita melihat perkembangan agama Islam, itu berlangsungnya di kawasan Selat Malaka. Ya, Samudra Pasai di ujung utara Sumatera, ya, Sumatera bagian utara, dan juga kemudian nanti Malaka adalah dua kerajaan awal di Nusantara yang menganut Islam. Ini tentu tidak lepas dari sistem perdagangan dan pelayaran yang berlaku pada masa itu. Nah, jadi sistem angin musim atau angin muson itu membuat para pedagang saling bertemu dan juga komoditas saling dipertukarkan. Maka terjadilah interaksi sosial, interaksi ekonomi antara para pedagang-pedagang yang datang dari berbagai kawasan itu di Nusantara. Nah, pada akhirnya interaksi sosial dan ekonomi itu juga melahirkan perjumpaan budaya. Karena para pelaku dari aktivitas pelayaran niaga itu juga membawa sistem keyakinan atau agama yang dianutnya, yang secara tidak langsung di dalam proses interaksi ekonomi dan sosial itu memperlihatkan kepada mereka yang terlibat di dalam interaksi itu mengenai keyakinan mereka. Ambil contoh misalnya yang beragama Islam, ketika mereka berniaga misalnya, datang waktu sholat, lalu kemudian mereka sholat, nah ini kan secara tidak langsung memberikan isyarat kepada partnernya atau pedagang lain ataupun penduduk lokal bahwa ini ada sesuatu hal yang tidak lazim kami temukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nah, lalu kemudian ada interaksi. Mungkin ada pertanyaan, Anda melakukan apa sih? Tadi kok kita kasih lagi berdagang, tiba-tiba Anda menghentikan aktivitas niaga, lalu memutuskan untuk melakukan satu gerakan yang bagi kami masih asing. Sebetulnya itu apa? Kira-kira begitu. Ada pertanyaan macam itu. Nah, dengan perwujudan penampilan, perilaku yang adem, yang bersahabat dari para saudagar-saudagar Muslim itu, itulah yang nantinya menarik perhatian bagi orang-orang di kawasan pelabuhan dan kota-kota pelabuhan itu untuk mengenal lebih dekat Islam dan bahkan memutuskan untuk menganut Islam. Nah, jadi pola pelayaran dan perdagangan ini memberikan ruang, memberikan jalan kemudahan bagi penerimaan agama Islam bagi penduduk di Nusantara. Nah, para pelaku yang terlibat di dalam proses itu, para pedagang-pedagang awal yang ikut ambil bagian di dalam aktivitas pelayaran niaga, yang paling utama adalah pedagang-pedagang Arab dan pedagang-pedagang Persia. Pada mulanya mereka adalah pedagang biasa,
Tetapi pada perkembangan kemudian, selain berdagang, berlayar ya, sebagai pelaut, mereka juga menyebarkan agama. Baik oleh orang yang terlibat dalam perdagangan itu, para pedagang sendiri, maupun para penganjur agama yang ikut atau numpang di kapal-kapal dagang dari pedagang-pedagang Arab dan pedagang Persia itu. Ya, itu. Nah, ini satu kondisi di mana para pelakunya. Nah, pelaku yang lain selain Arab dan juga Persia itu adalah pedagang-pedagang India. Dan pedagang India ini paling banyak yang tiba di Nusantara, terutama dari Gujarat atau Malabar dan sekitarnya. Makanya tidak heran nanti di dalam sejarah Indonesia kaitannya dengan teori pengislaman kita mengenal teori Gujarat, atau asal mula penyebar agama Islam Nusantara itu datangnya dari Gujarat. Nah, itu. Jadi setidaknya kita mengenal 3 aktor, pedagang dari Arab, Persia, dan juga pedagang. Ketiga kelompok pedagang inilah dan para ulama yang berasal dari negeri itu yang mengenalkan Islam di Nusantara. Makanya warna-warni Islam Nusantara itu tak lepas dari 3 kelompok pedagang ini. Nanti kemudian pedagang-pedagang Muslim dari Cina itu kemudian tentunya ya. Nah, lalu apa yang sebetulnya yang dibawa ya? Tadi saya katakan karena mereka terlibat dalam perdagangan, berarti ada barang dan komoditas yang dibawa oleh para pedagang-pedagang itu. Kita mencatat dari bacaan dari buku Melling Roloffs ini ya, ada sejumlah komoditas yang diperdagangkan. Komoditas lokal, atau komoditas di Nusantara misalnya ada kapur barus, ya tentu Anda masih ingat dengan kapur barus. Di pantai barat Sumatera ada pelabuhan Barus, ya itu pelabuhan awal yang punya hubungan dengan Nusantara dengan pedagang-pedagang tadi. Ya. Lalu juga ada rempah-rempah, ya ada cengkeh, ada pala yang sudah diperdagangkan sejak kira-kira abad 11 Masehi di Kerajaan Sriwijaya. Nah, orang-orang Arab, pedagang-pedagang Arab pun sudah mengenal Sriwijaya pada masa itu. Jadi kalau ada dan pertanyaan yang tadi saya sampaikan di bagian awal, bagaimana wujud Islam ketika tiba di Nusantara? Sebetulnya pada mulanya Islam diperkenalkan di Nusantara itu oleh para pedagang, ya. Dan para pedagang itu kemudian membentuk komunitas, membentuk kelompok-kelompok sosial di kota-kota pelabuhan di Nusantara. Di Palembang misalnya sejak zaman Sriwijaya itu sudah ada komunitas Muslim, ya sekitar abad 11-12 atau malah abad sebelumnya, ya. Bahkan kalau Anda membaca disertasi dari Azumati Azra, Jaringan Ulama Nusantara, disebutkan bahwa pada masa awal, ya sebelum abad ke-13, ya, ada permintaan dari Maharaja Sriwijaya kepada Khulafaur Rasyidin, ya, atau kepada pemuka Islam di Timur Tengah untuk dikirimkan ulama yang akan mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Ya. Nah, ini berlangsung di zaman Sriwijaya sebelum Samudra Pasai. Nah, pada tahapan ini Islam mewujud dalam bentuk komunitas. Jadi tahapannya itu yang pertama tadi itu adalah tahapan pengenalan lewat para pedagang-pedagang yang singgah di Nusantara. Lalu kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan ketika terbentuknya komunitas Muslim di kota-kota pelabuhan di Nusantara. Setidaknya 2 tahapan ini sudah kita jumpai di masa kedatuan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Utara. Nah, lalu pada tahapan yang ketiga adalah perwujudan Islam dalam bentuk atau secara politik dengan adanya kesultanan atau kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam.
Dan sekali lagi, ini bermula di Sumatera. Kesultanan pertama atau kerajaan yang menganut Islam pertama itu adalah Samudra Pasai di Sumatera Utara yang sekarang masuk wilayah Aceh. Ya. Nah, kita bisa membaca tentang itu di dalam hikayat Raja-Raja Pasai atau Kronika Pasai, bahwa agama Islam yang datang ke Nusantara, terutama Sumatera bagian utara itu berasal dari India bagian selatan atau dari pantai Malabar. Nah, tentang asal mula Islam ini dan terbentuknya Samudra Pasai ini dengan dengan jelas diuraikan di dalam Rihlah Ibnu Battuta, catatan Ibnu Battuta yang tadi sudah dikemukakan ada di bacaan kita pada halaman 14 dan kedua. Nah, Ibnu Battuta itu ya di pertengahan abad ke-14 tahun 1300-an pernah singgah di Samudra Pasai beberapa hari, mungkin semingguan. Dia sempat bersilaturahmi, bertemu dengan Sultan Malik Al-Zahir, ya, putra dari Sultan Malik Al-Saleh, ya. Dia bersilaturahmi, berdiskusi, berbincang-bincang, dan dalam rihlahnya dia mengatakan bahwa agama Islam yang dianut oleh penduduk Samudra Pasai itu punya kemiripan dengan Islam yang ada di India Selatan, di Pantai Malabar. Raja dan sultannya dan juga rakyat di Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i. Syafi'iyah seperti juga yang ada di India Selatan. Ini kata Ibnu Battuta di abad 14 ketika singgah di Samudra Pasai dalam perjalanannya menuju Cina dan sebaliknya dari Cina dia singgah kembali di Samudra Pasai. Nah, ini satu catatan penting. Ya. Jadi begitu proses pengenalan Islam di Nusantara. Jadi pengenalan awal itu lewat aktivitas perdagangan dan pelayaran. Nah, jadi kondisi yang memberikan kemudahan bagi kedatangan Islam itu karena memang seperti yang saya jelaskan pada bagian awal tadi, mengutip hasil kajian dari Thomas Arnold, Islam sejak awal diperkenalkan Nusantara itu dengan jalan yang damai, dengan jalan ekonomi, dengan jalan interaksi sosial, interaksi kebudayaan, tidak dengan jalan perang, tidak dengan jalan penaklukan dan kekuasaan. Makanya sejak awal Islam datang ke Nusantara itu menunjukkan satu wajah yang bersahabat. Dan karena bersahabat oleh para penganjurnya, masyarakat Nusantara pun juga dengan mudah menerima agama itu. Ini tentu akan berbeda jika Islam itu datang langsung dengan penaklukan. Mungkin orang Nusantara akan melihat agama ini dan penganjur agama ini. Nah, ini semua adalah kondisi yang memberikan kemudahan bagi penerimaan Islam oleh masyarakat di Nusantara. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, ya, ada perubahan, ada pergeseran pusat perdagangan atau emporia dan emporium yang terjadi di Nusantara di masa awal. Mulanya komunitas Muslim itu terbentuk di Emporium Sriwijaya. Ya, mulanya di Sriwijaya. Tapi Sriwijaya belum berhasil agama Islam mewujud secara kelembagaan di bagian selatan Sumatera. Lalu nanti pada akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14, pusat perniagaan itu bergeser seiring dengan kemunduran Sriwijaya, bergeser ke Sumatera bagian utara. Jadi awalnya pusat perdagangan dan perniagaan itu di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang, ya kan? Makanya Islam pertama kali diperkenalkan di sana. Tapi ketika Sriwijaya sudah mulai memudar dan Samudra Pasai muncul, maka pengaruh Islam pun juga bergeser atau lebih berkembang di Samudra Pasai. Nah, kita nanti akan mengenal bagaimana Samudra Pasai. Yang perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa era Samudra Pasai itu
bersamaan dalam era yang sama dengan kerajaan Hindu Majapahit di Jawa. Seringkali dalam sejarah Nusantara, sejarah Indonesia, dalam urutan kronologisnya ditempatkan Samudra Pasai itu setelah zaman Majapahit, atau Islam itu setelah zaman Hindu Majapahit. Padahal kenyataannya Majapahit dengan Samudra Pasai itu dalam era bersamaan. Majapahit tumbuh sebagai salah satu pusat perdagangan Hindu, sedangkan Samudra Pasai tumbuh sebagai salah satu pusat perdagangan Muslim. Samudra Pasai tumbuh sebagai pusat syiar Islam. Maka tidak heran nanti di masa puncaknya di abad ke-14, Majapahit itu melakukan ekspedisi penyerangan terhadap Samudra Pasai. Karena dipandang sebagai saingan di dalam sistem emporium dan penyebaran agama di Nusantara. Nah, apa akibat dari penyerangan itu? Samudra Pasai berhasil ditaklukkan dan membawa orang-orang Samudra Pasai ke Jawa di pantai utara Jawa. Orang-orang Samudra Pasai yang sudah beragama Islam atau Muslim Pasai. Nah, dari Samudra Pasai, dari orang-orang Muslim Pasai yang pindah ke Jawa ini yang dibawa oleh pasukan Majapahit inilah kemudian di Jawa terbentuk komunitas Muslim. Jadi komunitas Muslim di Jawa itu berasal dari Sumatera, antara lain dari Samudra Pasai pasca penaklukan Majapahit. Dan keberadaan orang Muslim di Jawa, di wilayah Majapahit itu mendapatkan perhatian istimewa dari para penguasa Majapahit. Mereka diberikan kebebasan untuk tinggal. Silahkan tinggal di Jawa, dimanapun lokasi yang Anda pilih. Dan sikap Majapahit ini kemudian menjadi bumerang bagi Majapahit kemudian, karena komunitas pedagang Muslim itu lambat laun semakin lama semakin banyak dan kemudian bersatu membentuk komunitas dan membentuk sistem politik. Mereka kemudian mendirikan Kesultanan Demak yang nantinya akan meruntuhkan Majapahit sendiri. Itu. Ini diaspora Pasai, diaspora Muslim Pasai ke Jawa. Setelah kemunduran Majapahit juga dalam bacaan kita pun ditemukan sudah kemunduran Samudra Pasai, orang-orang Muslim Pasai, pedagang-pedagang Muslim yang semula beraktivitas di Pasai, Samudra Pasai, karena Pasai sudah mulai mengalami kemunduran, mereka kemudian hijrah ke Malaka. Pedagang-pedagang Muslim dari Pasai, ya, atau pedagang-pedagang Muslim India yang semula beraktivitas di Pasai itu pindah ke Malaka dan menghidupkan Malaka. Pada abad ke-15 awal, Raja Malaka itu menerima Islam. Raja Malaka menikah dengan putri dari Pasai. Sebagai syarat, Pasai boleh membangun hubungan niaga dengan Malaka. Apa yang kita bisa lihat dari Malaka? Setelah Malaka menerima Islam, Malaka yang semula tidak terlalu ramai dibandingkan dengan Samudra Pasai, itu berubah menjadi emporium atau kota pelabuhan niaga yang paling ramai di Asia Tenggara. Dan di sekitar Raja dan Sultan Malaka itu banyak para mullah atau para ulama yang ikut di dalam aktivitas perdagangan, dan terutama mereka ini mendakwahkan Islam. Dan Malaka mencapai puncak kejayaannya ketika Malaka telah menerima Islam. Pada masa itu pula Malaka menjadi pusat perdagangan paling penting di Asia Tenggara. Maka tidak heran ketika bangsa Barat datang, terutama Portugis yang beragama Katolik, melihat bahwa Malaka ini adalah pusat dakwah Islam terutama yang utama di Asia Tenggara. Portugis masih membawa semangat perang salib, permusuhan yang tak henti dengan orang-orang Islam, pedagang-pedagang Muslim. Makanya ketika ia masuk ke Nusantara lewat Samudra Hindia, dia dengan segera mengambil sikap untuk menaklukkan Malaka di tahun 1511.
Nah, inilah penampilan awal penganjur dan pedagang-pedagang Kristen itu pada penduduk Nusantara dengan wajah yang agak menakutkan karena lewat jalan penguasaan secara politik, penaklukan. Nah, penaklukan yang dilakukan oleh Portugis terhadap Malaka ini menyebabkan terjadinya perpindahan pedagang-pedagang Muslim yang semula beraktivitas di Malaka. Mereka kemudian pindah, mereka hijrah kembali, meninggalkan Malaka, menuju ke Sumatera bagian utara kembali. Tetapi tidak lagi ke Samudra Pasai, melainkan ke Aceh Darussalam. Jadi Samudra Pasai telah digantikan perannya oleh Aceh Darussalam. Nah, selain itu, di Jawa, Demak telah tumbuh sebagai kesultanan yang hebat dan tidak mau melihat Malaka itu dikuasai oleh Portugis. Makanya dengan kekuatan pasukan yang cukup banyak, Dipati Unus dari Jepara, bawahan Demak, itu menyerang Malaka. Tak mau mereka Malaka dikuasai oleh Portugis. Nah, jadi Malaka itu dikepung. Ada serangan dari Jawa, Muslim Jawa, ada serangan dari Aceh, ada juga serangan dari Johor. Semuanya membayang-bayangi Malaka. Karena Malaka dikuasai oleh pedagang dan orang-orang Kristen Portugis yang sangat memusuhi pedagang-pedagang Muslim. Nah, di awal abad ke-16, 1521, ya 10 tahun setelah Portugis menguasai Malaka, Portugis melancarkan serangan terhadap Samudra Pasai yang memang sudah melemah. Samudra Pasai diserang kembali. Akibat dari penyerangan itu, salah seorang putra Pasai yang baru kembali menunaikan ibadah haji dari Mekah, yaitu Fathahillah, yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati, yang niatnya ingin singgah di Samudra Pasai untuk menyebarkan agama, tapi karena Samudra Pasai telah ditaklukkan oleh Portugis dari Malaka, maka dia melanjutkan dakwahnya dan melanjutkan pelayarannya menuju ke Jawa. Dan di Jawa ia mengabdi kepada Kesultanan Demak. Nah, sekali lagi Fathahillah ini berjumpa dengan diaspora Muslim Pasai sebelumnya di era Majapahit. Maka semakin kuatlah orang-orang Muslim Pasai di Jawa. Dan apa yang kita lihat, Fathahillah kemudian menikah dengan putri Sultan Demak, Sultan Trenggana. Dan setelah menikah, dia semakin mendapatkan kepercayaan untuk berdakwah dan menjalankan misi politik Sultan Demak. Fathahillah kemudian memimpin pasukan untuk mengislamkan dan menaklukkan wilayah Jawa Barat. Lalu diberi kepercayaan untuk mendirikan Kesultanan Cirebon, lalu kemudian Banten. Nah, putra dari Fathahillah inilah yang nantinya mengislamkan atau membawa pengaruh Islam antara lain kepada masyarakat di Lampung. Nah, gitu. Jadi mutarnya gitu. Jadi peran Sumatera itu sangat penting dalam perjalanan sejarah Nusantara. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih jauh pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi gambaran umumnya kira-kira seperti itu. Jadi pusat-pusat perdagangan dan pelayaran itu menjadi pusat-pusat perkembangan agama Islam. Artinya apa? Antara aktivitas pelayaran dan perdagangan dengan perkembangan agama Islam Nusantara itu merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sama-sama saling mengisi, sama-sama saling memberikan pengaruh. Perdagangan pelayaran itu semakin maju seiring dengan datangnya pengaruh Islam, dan penyebaran agama Islam itu semakin mudah ke berbagai wilayah mengikuti jalur pelayaran dan perdagangan pada zaman. Ya, oke. Saya kira itu uraian saya berkaitan dengan perkembangan awal masyarakat Nusantara mengenal Islam. Kita sambung pada sesi berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.